Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Milionis dengan NIM 10322110064. Baiklah, di sini saya sendiri ingin mempresentasikan tugas saya UTS tentang jaringan ventilasi tambang terbuka. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang latar belakangnya dulu. Untuk latar belakang, tambang bawah tanah merupakan penambangan yang seluruh aktivitasnya dilakukan tidak berhubungan langsung dengan udara terbuka. Pada dasarnya, tambang bawah tanah adalah seni dalam mengekstrak segala mineral dalam perut bumi. Resiko yang diterima oleh pekerja pun sangat tinggi. Oleh sebab itu, diperlukannya ventilasi yang berfungsi untuk menyediakan udara bagi para pekerja. Ventilasi merupakan pengendalian penggerakan udara, arah, dan jumlahnya. Meskipun tidak diberikan kontribusi langsung pada produksi, namun dalam dunia pertambangan safety atau keselamatan pekerja adalah yang utama. Seringkali ventilasi yang kurang tepat pada penambangan bawah tanah menyebabkan tingkat kecelakaan kerja tinggi sehingga produktivitas pekerja menurun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ventilasi tambang. Untuk sistem ventilasi tambang merupakan metode aplikasi prinsip fluida dinamik, dalam hal ini udara, terhadap laju udara pada bukaan tambang bawah tanah. Sistem ventilasi ini diperlukan tidak hanya untuk memberikan asupan udara bersih bagi pekerja tambang, tapi juga bagi alat-alat mekanis di lokasi tersebut. Hal ini sangat diperlukan dalam proses penambangan tambang bawah tanah karena penambangan ini tidak berhubungan langsung dengan udara atau underground. Ventilasi dalam tambang bawah tanah salah satu faktor yang harus dipertimbangkan secara matang serta ditentukan dengan sangat hati-hati. Selanjutnya, fungsi ventilasi tambang. Fungsi ventilasi tambang pada dasarnya sistem ventilasi tambang memiliki tiga fungsi umum, yaitu satu sebagai kontrol kualitas dan kuantitas udara, yang kedua menyediakan dan mengalirkan udara segar ke dalam tambang untuk kebutuhan pernapasan pekerja dan proses lainnya yang ada di dalam termasuk debit dan tekanan, yang selanjutnya melarutkan dan membuang gas-gas pengotor hingga mencapai kondisi balance, terutama setelah aktivitas peledakan dan memenuhi syarat bagi aktivitas penambang. Di sini ada prinsip ventilasi tambang. Untuk prinsip ventilasi tambang pada pengaturan aliran udara dalam ventilasi tambang bawah tanah berlaku prinsip aliran udara tambang seperti berikut. 1. Aliran udara bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kedua, udara akan mengalir dari tempat yang bertemperatur lebih rendah ke tempat yang bertemperatur lebih tinggi. Yang ketiga, udara akan lebih banyak mengalir melalui jalur ventilasi yang memberikan tahanan yang lebih kecil dibandingkan dengan jalur bertahanan yang lebih besar. Yang keempat, tekanan ventilasi tetap memperhatikan tekanan atmosfer bisa positif blowing atau negatif exhausting. Yang selanjutnya, aliran udara mengikuti hukum kuadrat, yaitu hubungan antara kuantitas dan tekanan. Bila kuantitas diperbesar 2 kali lipat, maka dibutuhkan tekanan 4 kali lipat. Selanjutnya, prinsip aliran udara tambang bawah tanah. Untuk prinsip aliran tambang bawah tanah, dalam ventilasi tambang bawah tanah berlaku beberapa prinsip. Satu, aliran udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kedua, udara akan mengalir dari tempat yang suhu rendah ke yang tinggi. Yang ketiga, udara akan lebih banyak mengalir pada jalur ventilasi dengan resistansi atau tahanan yang lebih kecil dibandingkan dengan jalur bertahanan atau resistansi yang lebih besar. Selanjutnya, tekanan ventilasi tetap memperhatikan tekanan atmosfer bisa positif blowing atau negatif exhausting. Selanjutnya, aliran udara mengikuti hukum kuadrat, yaitu hubungan antara kuantiti dan tekanan. Bila kuantiti diperbesar 2 kali lipat, maka dibutuhkan tekanan 4 kali lipat. Selanjutnya, hukum-hukum mekanik fluida akan selalu diikuti dan dalam perhitungan pada ventilasi tambang. Baik, di sini ada beberapa jenis ventilasi. Untuk yang saya bahas ada 3, namun untuk yang di
Makalahnya ada dua. Jadi untuk jenis-jenis ventilasi tambang di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Untuk untuk jenis ventilasi tambang alami, jika suatu tambang dua sub yang saling berhubungan pada kedalaman tertentu, sejumlah udara akan mengalir masuk ke dalam tambang meskipun tanpa alat mekanis. Ventilasi alam disebabkan udara pada downcast shaft lebih dingin dari udara pada upcast shaft, dan juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan dan densitas udara antara dua shaft yang saling berhubungan. Ventilasi alami terjadi karena perbedaan temperatur di dalam dan di luar stop. Temperatur di dalam stop akan mempengaruhi terjadinya ventilasi alami. Apabila terdapat perbedaan temperatur intake airway dan return airway yang ketinggian mulut pit intake outtake-nya berbeda, akan timbul perbedaan kerapatan udara di dalam dan di luar stop atau udara di intake airway dan return airway yang berbeda temperaturnya yang akan membangkitkan aliran udara. Selanjutnya ke ventilasi mekanis. Untuk ventilasi mekanis adalah jenis ventilasi di mana aliran udara masuk ke dalam tambang disebabkan oleh perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh alat mekanis. Yang dimaksud peralatan ventilasi mekanis adalah semua jenis mesin penggerak yang digunakan untuk memompa dan menekan udara segar agar mengalir ke dalam lubang bawah tanah. Yang penting dan umum digunakan ialah fan atau mesin angin. Mesin angin biasanya yang berbentuk bulat, lumayan agak besar. Mesin angin sendiri yaitu pompa udara yang menimbulkan adanya perbedaan tekanan antara kedua sisi, sehingga udara akan bergerak dari tempat tekanannya lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ventilasi mekanis terbagi menjadi 3 metode. Untuk yang pertama, metode hisap. Yang kedua, metode hembus. Untuk yang ketiga, metode hisap. Maaf. Berarti untuk ventilasi mekanis terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama metode hisap, yang kedua metode hembus. Yang selanjutnya, yang ketiga ada jenis-jenis ventilasi yaitu ventilasi bantu. Ventilasi bantu udara ventilasi yang disalurkan ke terowongan utama maupun ventilasi permuka kerja penambang biasanya dilakukan dengan membawa udara masuk secara langsung melalui jalan udara sepanjang penampang terowongan. Ventilasi juga dapat dilaksanakan dengan mengirimkan udara yang dibangkitkan oleh kipas angin lokal, air jet, dan lain-lain. Dengan menggunakan saluran udara, air duct, ke lokasi yang tidak dapat dipenuhi oleh ventilasi utama seperti pada lokasi terowongan buntu atau lokasi pembuatan lubang maju. Dilihat dari segi fasilitas, peralatan ventilasi bantu dapat dibagi menjadi ventilasi saluran udara dan Bractike dan Stack Air Move. Baiklah, di sini saya mengutip dari beberapa jurnal yang pastinya yang pertama Jurnal Teknik Pertambangan yang menyatakan bahwa ventilasi mekanis diperlukan di tambang yang dalam dan besar untuk menjaga udara agar menjaga udara dihirup oleh pekerja tetap aman untuk mencegah penumpukan gas berbahaya. Untuk yang kedua, Jurnal Sistem Ventilasi Tambang menjelaskan bahwa ventilasi alami dapat digunakan di tambang memiliki kedalaman tidak terlalu jauh dan kondisi geologi mendukung, namun untuk tambang yang lebih dalam, ventilasi mekanis menjadi keharusan atau merupakan wajib. Untuk perusahaan tambang menggunakan sistem ventilasi ini yang saya ambil yaitu di PT Bukit Asam Tbk, PTBA menggunakan kombinasi ventilasi alam dan mekanis untuk memastikan kualitas udara yang baik di dalam tambang bawah tanah mereka. Untuk yang saya ketahui, PT Bukit Asam Tambang Tbk merupakan PT yang mengelola batu bara yang dimana ada juga tambang bawah tanahnya. Untuk yang selanjutnya, PT Privat Indonesia tetap sama menggunakan sistem ventilasi mekanis yang lebih kompleks, namun yang lebih kompleks untuk mengatasi kondisi tambang dalam kebutuhan ventilasi yang tinggi. Karena seperti yang kita ketahui untuk Freeport sendiri jauh di atas permukiman. Jadi yang mengharuskan kita untuk menggunakan jenis-jenis berbagai macam ventilasi tersebut. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan dari jurnal yang saya kutipkan tadi dan di dalam PT-nya. Untuk sistem ventilasi alami pada tambang bawah tanah memanfaatkan perbedaan suhu
dan tekanan udara untuk menghasilkan aliran udara secara alami tanpa menggunakan peralatan mekanis. Sistem ini umumnya lebih murah dalam hal biaya operasional karena tidak membutuhkan mesin atau alat bantu. Berikut adalah karakteristik sistem ventilasi alami. Satu, prinsip kerja. Udara segar masuk ke dalam tambang, dan keluar melalui ventilasi alami seperti saf atau lubang vertikal. Dan adit, lubang horizontal yang memungkinkan perbedaan suhu antara udara dari luar dan dari dalam tambang menciptakan aliran udara. Untuk keuntungannya, sistem ini mengurangi biaya operasional karena tidak memerlukan peralatan mekanis, seperti kipas angin atau blower. Juga lebih ramah lingkungan karena menggunakan aliran udara alami. Untuk keterbatasannya, hanya efektif ditambang dengan kedalaman tidak terlalu dalam dan di lokasi memiliki perbedaan suhu cukup besar antara udara luar dan dalam tambang. Seperti yang kita ketahui, PTBA memiliki kedalaman yang tidak terlalu dalam, maka bisa dijadikan untuk opsi ventilasi dari mereka sendiri. Untuk contoh perusahaan yang menggunakan sistem ini yang saya ambil yaitu PT Bukit Asam Tbk. Pada unit tambang tertentu mengandalkan ventilasi dengan pemanfaatan sap dan adit sebagai mediasi ventilasinya. Untuk selanjutnya, sistem ventilasi mekanis. Untuk sistem ventilasi mekanis, memanfaatkan peralatan seperti blower dan kipas angin untuk mendorong atau menarik udara segar ke dalam tambang bawah tanah serta mengeluarkan udara kotor atau berbahaya seperti gas beracun dan debu. Peralatan yang digunakan yaitu yang pertama blower atau frothing fan yang digunakan untuk mendorong udara segar ke dalam tambang, memastikan bahwa area tambang mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Untuk yang kedua, exhaust fan atau exhaust blower, menghisap udara kotor dan gas berbahaya keluar dari tambang dan memastikan adanya aliran udara yang stabil. Untuk yang ketiga, ventilation shaft dan adit, digunakan sebagai saluran untuk aliran udara dari dan dari luar ke dalam tambang. Adit berfungsi sebagai saluran masuk udara segar sementara SAP sering digunakan untuk mengeluarkan udara kotor. Karakteristiknya sendiri, prinsip kerja blower dan exhaust fan bekerja bersama-sama untuk memastikan udara segar dapat masuk dan udara kotor dapat keluar dari tambang. Seringkali, lebih dari satu blower atau exhaust fan digunakan tergantung pada ukuran tambang dan jumlah udara yang perlu dipindahkan. Keuntungannya, sistem ini lebih efisien untuk tambang yang dalam atau memiliki kebutuhan ventilasi yang tinggi karena dapat mengatasi keterbatasan dari ventilasi alami. Yang kedua, keterbatasan membutuhkan biaya operasional lebih tinggi karena penggunaan energi listrik untuk mengoperasikan peralatan. Contoh penggunaannya untuk PT sendiri, saya ambil dari PT Privat Indonesia menggunakan sistem ventilasi mekanis dengan kipas angin besar untuk mendorong udara segar ke area tambang lebih aman, sementara menggunakan exhaust fan untuk menarik gas berbahaya seperti karbon monoksida CO dan gas metana CH2 keluar dari tambang. Untuk peralatan yang digunakan, peralatannya adalah peralatan tambang bawah tanah yang digunakan ventilasinya adalah fan utama, main fan untuk menghisap atau mendorong udara ke dalam atau keluar tambang. Yang kedua, ventilasi door digunakan untuk mengarahkan aliran udara ke area-area tertentu yang membutuhkan ventilasi lebih banyak. Untuk yang ketiga, ducting system, sistem aluran yang mengarah aliran udara ke bagian-bagian tambang tertentu, terutama yang tidak dapat dijangkau oleh sistem ventilasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.